Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada kesempatan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Hizam, semester 2 Prodi Ekonomi Syariah di kampus Taimafi Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai utang piutang dalam perspektif Al-Quran, dengan fokus pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 280. Pembahasan ini meliputi tentang pengertian utang piutang, asbabun nuzul masing-masing ayat, tafsir menurut Ibnu Katsir, kemudian alasan mengapa kedua ayat tersebut masih relevan di kehidupan modern, serta nilai-nilai ekonomi Islam atau nilai-nilai iktisadi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, pengertian utang piutang. Dalam fikih Islam, utang piutang ini dikenal dengan istilah al-qard, yang mana secara bahasa artinya memotong. Memotong sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, al-qard adalah akad yang memberikan sejumlah uang kepada orang lain yang nantinya wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa adanya tambahan apapun yang disyaratkan. Dari pengertian tersebut, kita dapat pahami bahwa tujuan utama utang piutang dalam Islam itu bukanlah untuk mencari keuntungan, tapi merupakan bentuk tolong-menolong dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, Islam sangat melarang adanya riba dalam transaksi utang piutang. Pembahasan ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Isi pokok ayat ini adalah perintah Allah agar transaksi-transaksi utang piutang yang memiliki jangka waktu itu dicatat secara tertulis, menghadirkan saksi, serta dilakukan dengan jujur. Asbabun nuzul ayat ini. Menurut para ulama tafsir, ayat ini turun ketika masyarakat Madinah telah berkembang dalam kegiatan perdagangan. Mereka saling melakukan transaksi utang piutang secara lisan tanpa bukti tertulis. Akibatnya itu sering terjadi perselisihan ketika waktu pembayarannya tiba. Ada yang lupa jumlah utangnya, ada yang mengingkari, dan bahkan ada yang mengambil hak orang lain. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai pedoman agar setiap transaksi yang memiliki tempo itu dicatat oleh seorang penulis yang adil dan disaksikan oleh saksi dan dilakukan dengan penuh kejujuran. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal itu telah mengajarkan administrasi keuangan yang baik. Tafsir menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin agar menulis transaksi utang yang memiliki jangka waktu. Perintah tersebut bertujuan untuk menjaga hak pemberi utang maupun penerima utang. Menurut beliau, adanya penulis dan saksi akan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan ketika waktunya pembayaran. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa apabila transaksi dilakukan secara tunai, maka pencatatan tidak diwajibkan meskipun tetap diajukan apabila diperlukan. Lalu, mengapa ayat ini masih relevan? Walaupun turun lebih dari 14 abad yang lalu, ayat ini tetap masih relevan hingga sekarang. Pada masa modern, hampir semua transaksi menggunakan dokumen, kontak, nota, kwitansi, rekening, bahkan tanda tangan digital. Semuanya memiliki tujuan yang sama, seperti yang diajarkan Al-Quran, yaitu memberikan kepastian hukum.
menghindari penipuan, serta menjaga hak kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam itu sangat sesuai dengan yang diterapkan di era modern. Yang kedua, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Ayat ini menjelaskan bagaimana sikap seorang pemberi utang apabila orang yang mau membayar utang itu mengalami kesulitan. Maksudnya mengalami kesulitan ekonomi. Asbabun nuzulnya, ayat ini turun ketika terdapat sebagian orang yang tetap memaksa orang miskin untuk segera melunasi utangnya, meskipun mereka belum memiliki kemampuan untuk membayarnya. Allah kemudian menurunkan ayat ini agar orang yang mengalami kesulitan itu diberikan penangguhan waktu sampai orang yang ditagih itu mampu untuk membayar. Bahkan apabila pemberi mengikhlaskan sebagian atau seluruh utangnya sebagai sedekah, misal, maka hal tersebut lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ayat ini menunjukkan bahwa Islam dibangun bukan hanya atas dasar keuntungan, melainkan juga atas dasar kasih sayang bersama sosial. Tafsir menurut Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, memberi tenggang waktu kepada orang yang tidak mampu merupakan kewajiban. Beliau juga mengutip beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan besarnya pahala bagi orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan dalam membayar utangnya. Apabila utang tersebut dihapuskan atau disedekahkan, maka pahalanya itu lebih besar lagi di hadapan Allah. Lalu, mengapa ayat ini masih relevan di kehidupan modern ini? Ya, karena dalam kehidupan sekarang itu masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dari kehilangan pekerjaan, kehilangan gagal usahanya maksudnya, lalu karena terjadi bencana maupun keadaan-keadaan lainnya gitu. Prinsip memberi tenggang waktu itu masih diterapkan dalam lembaga keuangan syariah melalui pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam selalu mengedepankan solusi yang adil sekaligus manusiawi. Adapun nilai-nilai iqtisadinya, dari kedua ayat tersebut terdapat beberapa nilai ekonomi Islamnya. Yang pertama ada nilai keadilan, yang mana semua pihak itu memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara seimbang. Yang kedua ada nilai amanah. Yang ketiga ada nilai kejujuran, yaitu tidak boleh ada kebohongan atau manipulasi dalam transaksi utang piutang. Yang keempat ada nilai transparansi. Yang kelima ada nilai tolong-menolong. Yang keenam ada nilai kasih sayang. Dan yang ketujuh ada nilai larangan riba. Dan yang terakhir ada nilai tanggung jawab. Jadi kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang tadi dibahas tentang utang piutang, dari kedua ayat tersebut disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu tidak hanya mengejar pada keuntungan secara materi, tapi juga untuk menyeimbangkan suatu hukum, moral, dan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti yang 8 tadi saya sebutkan itu menjadi fondasi utamanya dalam praktik ekonomi syariah hingga saat ini. Mungkin itu saja pembahasan yang saya dapat sampaikan mengenai tentang utang piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.